Bapak Kamarudin Kamar selaku penelaah kedua saya. Terima kasih telah memberikan kesempatan kepada saya untuk dapat melakukan presentasi sidang skripsi akhir saya pada hari ini, Selasa 19 April 2022. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Dwi Aisyah dengan NIM 180240067 dengan judul skripsi Digitalisasi Pendidikan dalam Proses Belajar Mahasiswa Universitas Maluku Saleh selama masa proses perkuliahan daring. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja saya masuk ke bagian yang pertama, di mana saya akan menyingkat bagian bab 1 bab 2 bab 3 sesuai dengan hasil seminar promosi saya kemarin untuk dapat melanjutkan penelitian mengenai judul saya ini. Dari latar belakang yang saya angkat, yaitu awalnya penelitian ini dilandasi karena adanya COVID-19 yang merubah sistem pembelajaran dari pembelajaran luring menjadi daring. Hal ini merupakan bentuk transformasi digitalisasi pendidikan termasuk dalam sistem perkuliahan. Fokus penelitian yang saya ambil di sini, yang pertama saya memfokuskan kepada mekanisme dari digitalisasi proses belajar mahasiswa angkatan 2018 Universitas Maluku Saleh. Yang kedua, bagaimana hambatan komunikasi yang terjadi dalam proses perkuliahan daring tersebut. Kemudian saya mengangkat dua rumusan masalah, yaitu yang pertama bagaimana digitalisasi proses belajar pada mahasiswa angkatan 2018 pada perkuliahan daring di Universitas Maluku Saleh. Yang kedua, bagaimana hambatan komunikasi dalam proses belajar di era digital pada mahasiswa di Universitas Maluku Saleh. Dalam teori reduksi ketidakpastian yang mana akan menyangkut kepada bagaimana komunikasi itu berjalan selama proses perkuliahan daring. Metode yang saya pakai menggunakan metode dengan penarikan sumber dari research sampling. Lokasi penelitian yang saya pakai yaitu di Universitas Maluku Saleh. Ini merupakan salah satu universitas terbesar kedua di Aceh yang memiliki 7 fakultas di dalamnya. Universitas Maluku Saleh ini merupakan perguruan tinggi negeri yang berada di Kota Losmawe, yang kampus utamanya berada di Jalan Medan Banda Aceh, Cat Tengkuni, Rulan Kabupaten Aceh Utara, Kota Losmawe. Dan kampus lainnya berada di 3 lokasi, yaitu di kampus Bukit Indah, Cunda, dan juga Lancagara. Selanjutnya saya masuk kepada hasil penelitian saya, yaitu yang pertama bagian dari digitalisasi proses belajar mahasiswa Universitas Maluku Saleh selama proses perkuliahan daring. Saya mendapat hasil yang pertama bahwa daring sebagai media pembelajaran baru. Berikut penjelasan dari saya, berikut sesuai dengan pernyataan yang disampaikan oleh mahasiswa Fakultas Pertanian Rian Arianto angkatan 2018. Beliau mengatakan bahwa kalau bahas tentang digitalisasi pendidikan di sini, pasti daring menjadi poin utamanya. Kuliah daring adalah pembelajaran yang dilakukan secara tidak bertemu langsung ataupun menggunakan media elektronik, contohnya handphone, laptop maupun komputer, dengan bantuan koneksi internet melalui berbagai aplikasi. Media ini memerlukan pihak ketiga, yaitu aplikasi pendukung untuk dapat dilakukannya video conference. Contohnya salah satunya dengan menggunakan media Zoom atau e-learning sebagai pembantu dalam proses penginformasian di dalam perkuliahan. Kemudian pernyataan sejenis juga disampaikan oleh dosen pendidikan Bapak Fazrul Wahdi Ginting SPD MPD. Beliau mengatakan bahwa media daring ini merupakan bentuk inovasi baru yang disebut digitalisasi dalam sistem penyampaian materi pembelajaran yang dilakukan dengan cara yang berbeda. Selanjutnya, yang kedua adalah media dalam proses pembelajaran mahasiswa angkatan 2018 Universitas Maluku Saleh. Pernyataan disampaikan oleh Ketua UPT Bapak Rijal SSI MIT, yang mana sebagai pusat informasi selama pembelajaran daring, di mana beliau mengatakan bahwa pembelajaran melalui tatap muka online bisa menggunakan tools seperti Zoom, Google Meet, Microsoft Teams, dan lain-lain, di mana mahasiswa dan dosen dapat berinteraksi secara langsung selayaknya pembelajaran luring sebelum pandemi menerjang kita. Namun, teknik ini memerlukan teknologi tambahan, yaitu perangkat conference dan juga internet yang baik supaya bahan yang diberikan bisa tersampaikan dengan baik. Selanjutnya pernyataan disampaikan oleh mahasiswa Fakultas Hukum Adi Setiawan Lubis. Beliau mengatakan bahwa salah satu media yang dapat digunakan dalam pembelajaran daring yaitu Google Classroom, e-learning, Zoom, dan Google Meet. 3 media ini yang selalu dipakai oleh dosen dan mahasiswa dalam proses perkuliahan daring. Selanjutnya yang ketiga adalah mekanisme dalam proses pembelajaran daring mahasiswa angkatan 2018 Universitas Maluku Saleh. Pernyataan disampaikan oleh salah satu mahasiswa Rian Arianto
beliau menyampaikan bahwa mekanisme yang dilakukan dalam pembelajaran daring yang pertama adalah melakukan pencocokan jadwal kuliah dengan dosen. Kemudian yang kedua, menggabungkan dengan grup yang sudah dibuat, yaitu melalui media WhatsApp. Yang ketiga, mendapatkan link untuk menggunakan media dalam pembelajaran, biasanya menggunakan media Zoom. Yang keempat akan masuk ke dalam aplikasi tersebut dan dibuka oleh dosen mata kuliah tersebut. Di dalam ruang aplikasi tersebut, dosen akan memberikan pembahasan materi menggunakan PPT dan melakukan sesi tanya jawab serta pemberian tugas. Kemudian yang terakhir, penutup yang ditutup oleh dosen sendiri. Selanjutnya, penyampaian hari ini disampaikan oleh dosen ilmu komunikasi Bapak Mas Riyadi Sampo. Beliau mengatakan, mekanisme dalam proses belajar daring ini awalnya mahasiswa dan dosen akan menentukan atau menerima jadwal yang ditentukan oleh prodi masing-masing. Kemudian melakukan kesepakatan di dalam grup WhatsApp untuk menentukan perkuliahan daring dengan menggunakan aplikasi-aplikasi yang dikirim ke seluruh mahasiswa. Selanjutnya, terakhir pembahasan adalah hambatan komunikasi digitalisasi pendidikan dalam proses perkuliahan. Pernyataan disampaikan oleh Elga Heidi Lubis selaku salah satu mahasiswa dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Beliau mengatakan bahwa dalam kuliah daring ini, hambatan yang dikeluhkan mahasiswa ialah jaringan, paket data, fasilitas atau alat atau serta fasilitas dan juga cara pembelajaran yang berubah. Keluhan ini selalu terjadi di antara mahasiswa karena merupakan salah satu kendala yang menjadi penghambat dalam proses komunikasi pembelajaran daring. Kemudian yang kedua, penyampaian disampaikan oleh Rian Arianto dari Fakultas Pertanian. Beliau menyatakan bahwa kalau dalam hambatan ini, internet sudah pasti menjadi salah satu hambatan utamanya karena subsidi yang diberikan terkadang tidak cukup untuk daring ini karena satu mata kuliah biasanya memakan waktu hingga sampai 2 jam. Hasil pembahasan dari penelitian saya ini, bisa saya simpulkan bahwa penelitian yang saya lakukan ini berfokus kepada bagaimana mekanisme yang berjalan dalam perkuliahan daring ini. Digitalisasi pendidikan dalam proses belajar mahasiswa Universitas Mangunkusumo Saleh ini belum sepenuhnya berjalan efektif. Artinya, pembelajaran daring ini tidak efektif untuk dilakukan secara keseluruhan. Tidak semua mahasiswa dan dosen siap dalam menerima perubahan alur pembelajaran secara daring karena memerlukan adaptasi dan sosialisasi yang tepat sebelum dilaksanakannya perkuliahan daring. Hambatan yang timbul pun menjadi pemicu tidak berjalannya digitalisasi perkuliahan secara sepenuhnya dan dinilai tidak efektif. Terakhir, kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang saya tarik dari hasil penelitian saya ini yang pertama adalah digitalisasi pendidikan merupakan proses pemakaian sistem digital dalam dunia pendidikan dalam rangka mewujudkan suatu proses pembelajaran. Yang kedua, dalam mekanisme perkuliahan sistem daring ini sangat berbeda dengan sistem tatap muka. Pada umumnya, sistem perkuliahan ini dijalankan dengan adanya bantuan media dan juga internet sebagai penopang utamanya. Yang ketiga, media yang digunakan dalam pembelajaran daring ini yang pertama adalah Zoom, Google Classroom, Google Meet, WhatsApp, dan e-learning. Dan yang terakhir, hambatan yang terjadi di dalam proses perkuliahan daring ini yang pertama adalah jaringan internet, kemudian perubahan pola pembelajaran, paket data, dan juga fasilitas yang disediakan. Yang terakhir, kemudian saran dari penelitian saya ini diharapkan kepada mahasiswa dan dosen dapat bekerja sama dengan baik dan mempersiapkan apa saja yang penting dalam sebuah perkuliahan daring. Selain itu, dukungan dari pihak universitas juga menjadi sokongan utama sebagai penghubung akademik. Baik, sekian presentasi saya. Saya kembalikan kepada pembimbing skripsi saya, Bapak